Ada asar dari ahli hikmah dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bandani. Ar-raja'u minallahi ta'ala ghina la yadurruhu faqra wal ya'su anhu faqrun la yanfa'u mahu ghina. Adanya harapan kepada Allah itu merupakan kekayaan yang tidak tergoyahkan oleh kefakiran. Tapi putus asa dari kemurahan Allah itulah merupakan kefakiran yang tidak pernah dapat tertutupi oleh kekayaan. Jadi sebenarnya siapakah yang fakir dan siapakah yang kaya? Siapakah yang merasa miskin, susah, sempit, dan terancam, padahal ia di dalam setiap sesi kehidupannya melibatkan dan mengingat Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat tawakal. Lalu, apakah seseorang juga merasa kaya, senang, lapang, digdaya, jika sebenarnya di dalam setiap rasa lapangnya, senangnya, kayanya, dan digdayanya, ia sama sekali tak ingat Allah. Padahal tanpa mengingat Allah, hidup kita akan benar-benar merasa sempit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Begitu hebatnya Allah mengingatkan kita bahwa seandainya hidup kita di dunia ini tidak pernah mengingat Allah, jauh dari Allah, maka فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka hidupnya akan menjadi hidup yang donka, sempit. Maka sebenarnya sejatinya orang fakir adalah orang yang tidak memiliki sandaran pada Allah dalam setiap sesi hidupnya, khususnya ketika sempit. Lihatlah di surat 22 ayat 11. Tapi sejatinya orang kaya adalah orang yang dalam setiap sesinya bertaburan hikmah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib kehidupan orang-orang beriman. Begitu kata Rasulullah SAW. Ketika sempit ia bersabar, ketika lapang ia bersyukur. Dan sekali lagi itulah keajaiban orang-orang beriman. Bukanlah si kaya kalau dengan kelapangannya ia belum bisa berkorban di jalan Allah. Bukanlah ia disebut miskin jika dalam kesempitannya ia bisa berkorban di jalan Allah. Berkorban menurut para ulama adalah sesuatu yang kita keluarkan dengan muncul rasa berat, tapi tetap kita keluarkan demi yang kita cintai, harapkan atau yang kita tuju. Kita sedekah uang 5.000, di dalam hati tidak merasa berat, belum berkorban. 50.000 masih ada setengah-setengah berat, setengah ringan, belum berkorban. Tapi ketika kita mengeluarkan uang hampir sebagian besar dalam dompet, dan di dalam hati merasa berat, maka itulah hakikat berkorban. Bagi orang berlimpah harta, waktu dan jiwa adalah bentuk pengorbanan. Bagi orang miskin, infak harta bisa jadi pengorbanan. Dan bagi orang berilmu, sikap tawadu tak meninggi, siap dinasehati, dan hilangkan sombong di hati, bisa jadi itulah pengorbanan orang-orang berilmu. Orang jauh dari berkorban karena ia kikir, karena ia merasa sesuatu itu menjadi miliknya. Padahal kata Allah, antumul fuqara ilallah. Padahal kita adalah orang-orang yang benar-benar fakir di mata Allah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 268. Maka sahabat, berfakir-fakirlah kepada Allah. Insya Allah otomatis kitalah akan menjadi orang yang paling kaya di dunia dan di akhirat. Maka kembali lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semoga Allah melapangkan kepada kita untuk makin lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.